Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anak soleh sekalian, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Semoga ananda semuanya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak soleh sekalian, sekarang seperti biasa ya, kita sudah masuk di tema kedua, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, kali ini yang akan kita pelajari yakni adalah lebih fokus kepada sistem pernapasan manusia, informasi penting dari sebuah bacaan, dan insyaallah kita akan membahas sedikit mengenai tangga nada diatonis. Ya, anak soleh sekalian, agar lebih memahami pembelajaran pada hari ini, kita tuliskan dulu terlebih dahulu tujuan yang akan kita capai. Yang pertama yakni memahami mekanisme sistem pernapasan pada manusia, dan yang kedua adalah membuat informasi penting dari sebuah bacaan ya, dan yang ketiga dapat mengetahui tangga nada dari sebuah lagu. Nah, agar lebih memahami penjelasan berikut ini, silakan ananda buka bukunya ya di tema kedua ya. Nah, perhatikan anak soleh sekalian ya, segar sekali udaranya ya. Nah, ini ada sebuah gambar yang dimana seorang anak merasakan bagaimana lingkungannya yang begitu segar, yang disebabkan karena ketersediaan oksigen di sekitarnya ya, dan pohon-pohon yang masih rindang dan banyak terdapat berbagai jenis organisme. Nah, ternyata anak soleh sekalian, itu semua makhluk hidup bernapas. Nah, kita terlebih lagi pada manusia juga bernapas. Nah, apa sih alat pernapasan pada manusia? Nah, alat pernapasan pada manusia anak soleh sekalian adalah paru-paru. Nah, kali ini perhatikan anak soleh sekalian, manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh ya, tepatnya ke dalam paru-paru. Nah, udara yang mengandung oksigen ya dimasukkan ke dalam tubuh ya, kemudian setelah diproses ya dengan sedemikian rupa, itu kemudian dikeluarkan ya dalam bentuk atau yang mengandung karbon dioksida. Jadi yang sudah dikeluarkan itu telah diproses di dalam paru-paru ya. Nah, anak soleh sekalian dapat melihat beberapa organ pernapasan pada manusia ya. Berikut kami sebutkan bagaimana fungsinya dan letaknya di dalam tubuh manusia ya. Yang pertama ada hidung ya, dimana hidung ini anak soleh sekalian itu adalah tempat masuknya udara dan penyaringan udara. Oleh karena itu, di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut hidung, yang ini adalah tujuannya agar dapat menyaring debu dan atau menyaring kotoran yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua itu adalah faring, yakni merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga ada laring, di mana laring ini terdapat di belakang faring ya. Nah, jadi dibawa dari faring ya. Kemudian yang berikutnya ada batang tenggorokan atau trakea, di mana pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu ya dan bakteri yang masuk. Jadi setelah di hidung ya tetap akan diproses kembali di trakea. Kemudian ada bronkus yang merupakan percabangan dari trakea ya, serta menuju paru-paru kanan dan kiri. Dan yang berikutnya adalah ada paru-paru, di mana paru-paru ini terdapat ada percabangan, yakni ada bronkiolus dan alveolus. Nah, bronkiolus ini itu percabangan dari bronkus, sedangkan alveolus ini adalah merupakan ya tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Nah, anak soleh sekalian, untuk lebih jelasnya melihat di mana letak-letak dari berbagai organ tersebut, ya silakan dilihat ya pada gambar berikut ini ya. Nah, perhatikan anak soleh sekalian ya. Nah, secara runut dapat kita tuliskan yang pertama adalah rongga hidung ya, rongga hidung ya. Setelah itu udara masuk ke dalam rongga mulut ya. Kemudian ada faring ya, dan di bawah faring ini ya terdapat laring ya, atau percabangan yang dimana ada percabangan yang tempat masuknya makanan dan ada untuk masuknya udara. Kemudian ada trakea ya. Kemudian setelah trakea terdapat paru-paru. Nah, di mana paru-paru ini terdapat bronkus. Bronkus ini kemudian terjadi percabangan yakni bronkiolus, dan di paling ujungnya ada alveolus yang merupakan tempat pertukaran udara. Nah, untuk melihat hal tersebut itu sangat kecil anak soleh sekalian, dan membutuhkan alat khusus untuk melihat bagaimana tempat pertukaran oksigen yang ada dalam tubuh. Nah, seperti tampak pada gambar, ini adalah alveolus. Nah, disinilah anak soleh sekalian terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, seperti apa urutan sistem pernapasan pada manusia? Anak soleh sekalian bisa melihat ya. Nah, urutannya ya kita mulai dari hidung ya. Setelah dari hidung ya, kemudian masuk ke dalam faring ya. Setelah dari faring masuk ke laring, dan selanjutnya masuk ke batang tenggorokan. Disinilah ya proses pendorongan kembali jikalau ada debu-debu yang tidak bisa tersaring di hidung. Nah, setelah itu masuk ke bronkus ya. Nah, setelahnya masuk lagi ke bronkiolus. Kemudian setelah dari bronkiolus masuk ke dalam paru-paru. Nah, disinilah tempat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak soleh sekalian, kita pindah ke bahasan berikutnya, yakni memahami isi teks. Nah, untuk memahami isi teks, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Nah, seperti apa untuk mendapatkan informasi tersebut? Nah, perhatikan tabel berikut ini anak soleh. Ya, ada beberapa yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, kita menggunakan kata tanya. Nah, bagaimana penggunaannya ya? Yang pertama, apa? Untuk menjadikan penggunaannya yakni adalah untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul atau tema. Kemudian yang kedua, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Kemudian yang ketiga, kapan? Yakni gunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kemudian ya berikutnya ya kata tanya siapa, yakni untuk menanyakan ya tokoh utama atau tokoh pendukung. Kemudian informasi berikutnya yakni menggunakan kata mengapa, yakni menanyakan alasan suatu masalah dalam sebuah teks. Kemudian bagaimana, yakni penggunaannya adalah menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, dan sikap. Dan yang terakhir adalah kata tanya berapa, yakni menanyakan jumlah atau banyak benda. Nah, anak soleh sekalian, ini beberapa yang kita gunakan untuk mengetahui informasi penting dari sebuah bacaan. Kali ini kita pindah bahasan berikutnya, yakni ya seni budaya dan prakarya. Nah, apakah kamu tahu apa itu tangga nada? Nah, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Nah, di mana tangga nada ini yakni ada diatonis mayor maupun diatonis minor. Seperti apa anak soleh sekalian yang dimaksud dengan tangga nada diatonis mayor? Perhatikan berikut ini ya. Nah, perhatikan di sini ada nama nada ya. Jadi jika menggunakan
huruf abjad seperti ini. Nah, ya, ini adalah nama nada. Ya, kemudian di bawah nama nada itu terdapat notasi angka. Jadi karena dituliskan dalam bentuk angka, ya, atau sering dikenal do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Nah, di bawah dari notasi angka ini terdapat lagi sebuah interval, ya, interval ada yang satu, kemudian setengah. Nah, ini dikatakan sebagai interval nada. Nah, oleh karena itu, seperti apa ciri dari diatonis mayor ini? Ya, ternyata ciri-cirinya adalah lagunya itu bersifat riang gembira, kemudian bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau sama dengan C. Jadi anak soleh sekalian, jika mendengar sebuah lagu yang menggunakan sifat-sifat seperti ini, maka dikategorikan sebagai lagu yang bernada diatonis mayor. Ya, anak sekolah sekalian bisa melihat beberapa contoh lagu diatonis mayor, ya. Nah, beberapa lagu yang sering kita nyanyikan, yang pertama ada Indonesia Raja, Mayuta Gentar, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Gebiar Gebiar, dan Garuda Pancasila. Ya, kemudian perhatikan anak soleh sekalian, inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Syukron, jazakumullah khairan atas perhatian ananda sekalian. Ya, kami ucapkan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.